Boikot pemberitaan KDM di Karawang. Boikot pemberitaan KDM di Karawang. Terima kasih. Artinya Kang Deddy Mulyadi itu dianggap putus dengan wartawan di Karawang. Di tengah-tengah ramenya Kang Deddy Mulyadi sedang dipertanyakan kenapa mengganti Al Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Oke lah teman-teman bisa cari informasinya soal itu, bahkan Kang Deddy sudah banyak memberikan informasi tentang Al Ihsan yang kemudian diganti sama Welas Asih. Mari kita tengok informasi lain karena Kang Deddy juga mendapatkan boikot dari jurnalis di Karawang. Ini dia videonya. KDM di Karawang. Boikot pemberitaan KDM di Karawang. Boikot pemberitaan KDM di Karawang. Terima kasih, tepuk tangan buat wartawan Karawang. Sebagai bukti boikot pemberitaan terhadap KDM yang sudah tidak mau memusuhi wartawan. yaitu Musuhi, mengaku cuy. adanya wartawan. Maka pada hari ini semua diwakili oleh rekan-rekan media yang sangat luar biasa tentunya menandatangani atas kesepakatan ucapan-ucapan yang menolak ya Kang Deddy untuk tidak diberitakan. Semuanya Boikot ini pemberitaan dikarenakan Deddy Mulyadi Jawa Barat. mereka sudah Oke lah, itu informasi dari Karawang bahwa di Karawang itu sejumlah wartawan memboikot Kang Deddy Mulyadi tidak diberitakan oleh medianya. Artinya Kang Deddy Mulyadi itu dianggap putus dengan wartawan di Karawang. Oke teman-teman, saya akan bahas dari mana dan kenapa media lokal itu menginginkan kerjasama dengan pemerintah. Gini, sebenarnya alurnya kenapa kalah dengan media sosial? Mengapa media lokal itu kalah dengan media sosial? Yang pertama teman-teman, media sosial itu menyajikan berita secara instan, langsung gitu ya. Pengguna itu bisa langsung menyebarkan informasi dari lokasi kejadian tanpa harus menunggu proses redaksi. Kalau di media lokal itu harus ke redaksi dulu. Yang kedua, sumber yang banyak dan beragam. Di media sosial itu siapa saja jadi bisa tanda kutip wartawan ya. Informasi datang dari warga, toko publik, bahkan dari institusi resmi. Ini membuat media sosial itu lebih kaya sumbernya. Kemudian yang ketiga, distribusinya lebih luas dan gratis. Konten di media sosial itu bisa viral ya teman-teman ya, tanpa biaya dan menjangkau ribuan bahkan jutaan orang dalam hitungan menit saja. Sedangkan media lokal masih mengandalkan pembaca setia dan distribusi yang terbatas. Ini jika si media lokalnya adalah cetak. Nah, yang keempat, algoritma dan personalisasi. Ingat nih ya, zaman media sosial itu nggak jauh-jauh dari algoritma. Media sosial itu menggunakan namanya algoritma yang menyesuaikan isi dan minat pengguna gitu loh, membuat orang lebih betah, terus tertarik gitu loh. Sedangkan media lokal bersifat umum dan tidak personal. Itu dia masalahnya. Yang kelima, keterbatasan dana dan SDM. Media lokal itu sering kekurangan dana untuk berinovasi secara digital, membuat mereka kalah dengan platform yang didukung modal besar seperti Meta, X, TikTok, YouTube, dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang keenam, kurang adaptasi dengan teknologi. Jadi banyak media lokal itu belum maksimal teman-teman memanfaatkan platform digital. Kayak misalnya SEO-nya juga belum paham, desain mobile, kemudian bikin akun YouTube, misalkan podcast, dan lain-lain gitu ya. Ini yang menjadikan juga kalah bersaing di media digital. Kemudian sekarang kita lanjut nih. Penghasilannya tuh dari mana sih media lokal itu? Baik, pendapatan media lokal itu biasanya didapat dari iklan atau advertising. Sumber utamanya adalah banner, advertorial, sponsor konten misalkan. Kemudian di media cetak itu biasanya ada iklan-iklan baris begitu ya, dan display lah intinya seperti itu. Nah, di media digital itu biasanya dari Google AdSense misalkan, dari sponsor langsung atau dari penyedia-penyedia yang lain. Yang kedua, juga ada dari langganan atau penjual koran kalau masih cetak gitu ya. Nah, pendapatan dari pelanggan setia media cetak atau digital biasanya kan berbayar gitu. Itu juga pendapatan. Sedangkan saya rasa mungkin masih
ada tapi berkurang, tidak seperti dulu gitu ya. Nah yang ketiga, kerjasama dengan pemerintah. Ingat tuh ya, atau juga swasta bisa. Biasanya media itu akan meliput proyek sosialisasi, advertorial pemerintah, kerjasama dengan BUMN misalkan, dan lain-lainnya. Seperti itu teman-teman. Ada yang keempat adalah event atau acara online atau offline. Jadi event gitu ya. Media lokal kadang menyelenggarakan seminar misalkan, pelatihan, event musik, festival, yang kemudian disponsori oleh pihak ketiga begitu. Nah, kelima, konten berbayar atau membership. Beberapa media itu menawarkan konten premiumnya untuk pembaca yang membayarnya. Misalkan langganan majalah digital. Nah, itu dari situ. Yang keenam, ini yang terakhir, itu donasi. Ada juga media lokal membuka donasi dari publik, seperti model The Guardian. Tapi di Indonesia sepertinya tidak ada ya, atau jarang mungkin. Ya begitu ya teman-teman ya. Jadi intinya, kenapa sih teman-teman media itu merasa sekarang agak berat gitu ya? Karena memang satu, saingannya dengan media sosial. Yang kedua, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi itu mengatakan efisiensi anggaran untuk kerjasama dengan media atau belanja iklan. Karena menurut Kang Deddy lebih efisien menggunakan media yang sudah ada. Contohnya medianya Kang Deddy seperti YouTube, akun-akun media sosial yang lainnya. Itu pun sampai ke masyarakat, kata Kang Deddy seperti itu ya. Jadi beberapa jurnalis khususnya di wilayah Jawa Barat mungkin merasa penghasilannya juga jadi berkurang ketika Kang Deddy Mulyadi mengatakan tidak ada anggaran yang lebih besar untuk belanja iklan. Begitu teman-teman ya. Dan teman-teman media di Karawang ataupun di Jawa Barat dimanapun tempatnya, mudah-mudahan bisa kembali seperti dulu lagi, penghasilan ada banyak gitu ya. Ada solusi lah seperti itu ya teman-teman ya. Karena saya juga bekas orang media teman-teman ya, di salah satu media. Jadi mengerti betul seperti apa rasanya gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan solusinya akan cepat ada begitu. Karena memang kondisi seperti ini teman-teman, akhirnya yang tadinya saya juga menjadi mass media dan kalah juga. Tidak kuat dengan kondisi kayak radio dan media televisi juga sepertinya berat sebenarnya. Radio sampai sekarang bisa bertahan karena memang ya banyak juga berjualan produk. Kalau nggak seperti itu juga berat. Oke, sampai sini saja saya menjelaskan soal ini. Dan silakan tinggalkan komentar Anda soal boikot pemberitaan Kang Deddy Mulyadi di Karawang oleh insan pers di Karawang. Nama saya Gusti Rival, pamit dan sampai ketemu lagi.